Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzun Hasanah dengan NIM 20050111009 akan memaparkan tentang hadis untuk memenuhi UAS studi Al-Quran hadis. Topik pembahasan pada kali ini yaitu tentang pengertian dari bentuk-bentuk hadis. Yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir, pengertian dari hadis mutawatir dan syarat-syarat untuk dijadikan sebagai hadis mutawatir. Dan yang terakhir yaitu 7 tingkatan hadis sahih. Membahas tentang bentuk-bentuk hadis, yang pertama yaitu hadis qauli. Nah, tipe hadis ini yang pertama adalah yang paling banyak, yaitu segala perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu hadis fa'li, yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya yang merupakan amalan praktis beliau yang berkaitan dengan peraturan syara yang masih global sifatnya, seperti cara pelaksanaan sholat 5 waktu, pelaksanaan manasik haji, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hadis takriri, yaitu apa saja yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai perbuatan sebagian para sahabatnya. Nah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan cara Nabi membiarkan atau mendiamkan saja suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya disertai kerelaan atau dengan memperlihatkan pujian dan juga dukungan. Yang terakhir yaitu hadis ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi Muhammad SAW baik menyangkut sifat fisik maupun kepribadiannya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, bayan al-takrir yang disebut juga dengan bayan al-isbat atau bayan al-taqid, yaitu suatu sunnah yang menetapkan atau memperkuat isi kandungan yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini tuh berfungsi untuk mengokohkan dan juga memperkuat, mendukung apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan al-tafsir, yaitu menafsirkan atau menjelaskan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, masih banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat global, sehingga fungsi dari hadis itu adalah untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu bayan al-tashri, yaitu penjelasan sunnah yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir yaitu bayan al-nasakh. Nah, secara etimologisnya yaitu menghapus atau menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan merubah, menukilkan dan memindah sesuatu. Secara terminologi yaitu yang banyak diungkapkan oleh para ulama, secara redaksional mungkin berbeda, namun jika dilihat dari segi maknanya, kesemuanya memiliki pengertian yang sama, yaitu penghapusan ketentuan hukum syara dengan suatu dalil syara yang datang kemudian dari ketentuan hukum semula. Selanjutnya yaitu hadis mutawatir. Nah, di sini akan dijelaskan tentang pengertian dari hadis mutawatir itu sendiri dan juga syarat-syarat hadis yang dibilang hadis mutawatir. Mutawatir secara etimologis atau menurut bahasa, lafaz mutawatir dapat berarti mutotobi, dari sesuatu yang datang terlihat dengan kita atau yang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada jaraknya. Nah, secara terminologis atau istilah yaitu didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang atau perawi yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Nah, hal ini seimbang dari permulaan sanad hingga akhir sanad dan tidak ada kejanggalan pada setiap tingkatan atau tobaqoh hadis tersebut. Yaitu membahas tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Apa saja sih syarat-syarat dari suatu hadis yang dikatakan sebagai hadis mutawatir? Nah, untuk syarat pertama dalam hadis mutawatir adalah banyaknya perawi dalam hadis mutawatir tersebut. Nah, sesuai dengan definisinya, maka hadis mutawatir memiliki banyak perawi yang mustahil untuk berdusta. Nah, ada menurut ulama ada beberapa perbedaan pendapat jumlah perawi dalam hadis mutawatir. Ada yang menyebutkan lebih dari 4 perawi, yaitu ada juga yang menyebutkan 40 orang, ada juga 70 orang, bahkan sampai 313 orang. Nah, selanjutnya yaitu adanya keyakinan bahwa mereka tidak akan berdusta. Syarat kedua ini adalah mereka tidak mungkin untuk bersepakat berbuat dusta. Syarat ini masih terkait erat dengan syarat yang disebutkan pertama. Nah, bahkan jumlah perawi yang banyak ini akan
tidak memungkinkan mereka untuk melakukan berdusta. Nah, selanjutnya yaitu adanya keseimbangan antar perawi. Nah, keseimbangan antara perawi antara sanad-sanadnya tersebut, tabaqah yang pertama dengan tabaqah selanjutnya itu harus sama. Jikapun memiliki perbedaan itu hanya sedikit, semisal tabaqah pertama 11, maka tabaqah kedua itu 10 atau 9 orang, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan tanggapan panca indera. Nah, bahwa berita yang disampaikan oleh perawi tersebut harus mampu ditangkap oleh perawi itu sendiri, panca indera perawi itu sendiri, tanpa perantara dari orang lain. Penjelasan terakhir yaitu tentang 7 tingkatan hadis sahih. Yang pertama yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga yaitu hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat yaitu hadis yang ditakhrij atas dasar syarat-syarat Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak mentakhrijinya. Yang selanjutnya yaitu hadis yang ditakhrij atas dasar syarat Bukhari, akan tetapi Bukhari tidak mentakhrijnya. Selanjutnya yaitu hadis yang ditakhrij atas dasar Imam Muslim, akan tetapi Imam Muslim tidak mentakhrijnya. Dan yang terakhir yaitu hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Bukhari dan Muslim dengan tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis, bentuk-bentuk hadis, hadis mutawatir, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan 7 tingkatan hadis sahih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.